udah beres. Aku deh. Nah, nggak bisa. Selamat malam, Bu Res. Selamat malam, Beta. Ya, bisa didengar, sehat selalu. Wares sudah divaksin? Pasti. Asal dikasih sehat. Selamat malam, Pak Pendeta. Malam. Bu Leman, sehat selalu. Kurang sehat, Pak. Oh, kurang sehat kenapa? Aduh. Merentek katanya, Pak. Oh, ya perubahan cuaca, hati-hati. Malam Pak Pendeta, malam Wares. Malam, Bung Roni. Ini siapa liturgosnya? Saya, Pak. Oh, Saya disuruh Ibu. ini, Pak. Siap. Yuk, kita mulai aja. Oh, boleh, Pak. Ini saya udah itu ya. Keluar suara saya nggak, Pak? Oh iya, udah kedengeran. Oh, udah. Ya. Siap. Selamat malam, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kalau pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama, yaitu kebaktian gabungan ya Pak, Komisi Pria dan Perempuan. Kami juga mengucap syukur sama Tuhan karena masih diberi kesehatan dan juga selalu diberkati Tuhan di dalam segala hal. Sebelum ibadah dimulai, kita akan bersaat teduh sebentar. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai lagu pembuka kita akan menyanyi dari PKJ 14 ayat 1. Menyanyikan kasih setia Tuhan. Kita nyanyi kali. Nyanyinya udah selesai, Pak? Udah. Ya, Bu. Bu yang kuning. Kok nggak muncul lagu di depan ya, Pak?
Ibu muncul yang kuning, baca yang kuning. Ini sekarang panggilan beribadah. Ya, Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. demikianlah Demikianlah jiwaku jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah. kepada Allah Kepada yang Allah hidup. yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Amin. Amin. Kita menyanyi dari seperti rusa merindukan air. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Ya, baik Bapak Ibu, kita bersama kita berdoa. Bapa di dalam sorga yang menyertai kami ketika kami membaca dan merenungi firman-Mu. Biarlah firman itu boleh kami jadikan sebagai pegangan yang menuntun hidup kami, yang menghiburkan, yang menguatkan kami, dan juga boleh dengan sungguh-sungguh memampukan kami untuk menatap masa depan penuh dengan pengharapan. Biarlah kuasa Roh Kudus yang menyertai hamba-Mu juga yang menuntun dia untuk melayankan firman. Terpujilah Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita akan bersama membaca bagian Alkitab dari kitab 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai dengan ke-16. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai dengan ke-16. Yang begini katanya. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini, sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah katanya, sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati?
Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang mari kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka, masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai di pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawa. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai di pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak, pakaian, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal ini ke istana raja. Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram dan ternyata tidak ada orang di sana. Dan tidak ada suara manusia kedengaran, hanya ada kuda, keledai tertambat, dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Sekalipun masih malam, raja bangun lalu berkata kepada para pegawainya, baiklah, terangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan. Sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup. Kemudian kita masuk ke dalam kota. Lalu salah seorang pegawainya menjawab, baiklah kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh ramai Israel yang sudah habis mati itu. Baiklah, kita suruh saja orang pergi supaya kita melihat. Sudah itu mereka mengambil 2 kereta kuda, kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, pergilah melihatnya. Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan. Dan tampaklah seluruh jalan penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah. Suruhan-suruhan itu menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai berharga sesikal sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita sering kali ada pada posisi yang sangat sulit. Dan bahkan tidak jarang kita pun juga diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang tidak mudah. Yang orang pepatah mengatakan seperti makan buah si malakama, dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu mati. Saudara, maka ini adalah pilihan yang tidak gampang ketika yang dihadapi oleh orang-orang Samaria ketika mereka menghadapi kelaparan yang sangat hebat. Kelaparan karena mereka dikepung oleh tentara Aram. Jadi kota Samaria ini dikepung oleh tentara Aram dari semua sudut.
Sehingga tidak ada makanan, suplai makanan untuk kota mati. Tidak ada orang yang membawa makanan dan mereka sungguh-sungguh makanan di dalam itu sangat mahal sekali. Lalu kemudian makanan pun juga susah didapat. Karena itu dalam ayatnya yang pertama Elisa mengatakan, itu kan, besok kira-kira waktu ini sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Itu kata Elisa. Artinya saudara, kalau satu sikal itu ya relatif murah lah. Itu kan dibanding dengan misalkan waktu itu harganya kira-kira katanya 50 sikal. Nah, kalau satu sikal, satu tepung sesukat, satu takaran, itu harganya satu sikal, lalu dua sukat jelai akan berharga sesikal, maka murah. Bagaimana mungkin? Si perwira ini bertanya. Sekalipun Tuhan membuka tingkap langit, itu tidak mungkin bisa. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, logikanya, perbandingannya begini. Kalau ada orang mengatakan besok harga beras di Jakarta akan 1.000 1 kilo, 1.000 rupiah. Pasti semua orang nggak akan percaya dong. Logika, bagaimana mungkin? Kalau Tuhan membuka tingkap langit, membuka pintu-pintu langit gitu, lalu menurunkan beras pun juga rasanya nggak mungkin, kata si perwira. Tapi Tuhan mengatakan melalui Nabi Elisa, kamu sesungguhnya kamu akan melihat, tapi kamu tidak dapat apa-apa. Artinya saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam realitas kesulitan. Di tengah-tengah kesulitan kadang-kadang kita juga nggak tahu ya apa yang harus kita lakukan. Di tengah-tengah problem kadang-kadang kita juga nggak ngerti, Tuhan mana yang harus saya putuskan. Ketika semua serba salah ini saya nggak ngerti lagi Tuhan. Bagaimana saya harus memilih? Nah, saudara, ketika kita tidak tahu dan ketika kita tidak memahami apa yang terjadi dan bagaimana dan apa yang harus kita putuskan, maka kita harus belajar berserah kepada Tuhan. Kita harus belajar menaruh percaya. Ya sudah, percaya saja kepada Tuhan. Serahkan segala khawatirmu, serahkan segala sesuatu. Saudara, ini nampaknya naif banget gitu. Nampaknya kok terlalu enteng gitu loh. Ya, terlalu memudahkan segala sesuatu. Jadi kalau gue nggak ngerti, saya nggak paham lagi, saya tidak tahu lagi, ya udah pasrah aja kepada Tuhan. Serahkan saja kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bertindak. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tapi itu yang seharusnya kita lakukan. Karena untuk apa? Kita juga tidak pernah tahu, kita tidak pernah mengerti. Itu kan kita pun juga apa yang kita putuskan juga semua serba salah. Yang kita pilih juga kita semua serba salah. Maka kita belajar, kita berserah kepada Tuhan dan kita belajar patuh dan taat apapun juga yang Tuhan mau rencanakan dalam hidup saya. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada 4 orang kusta dikisahkan. Dan mereka ada di dalam situasi yang terjepit juga. Kalau dia ada di tengah-tengah, dia katakan, ayo kita masuk ke kota. Tapi di sana akan ada kelaparan, kita mati juga. Tapi kalau kita diam diri di sini, juga nggak ada gunanya, ngapain? Kita mati juga. Lebih baik kita coba masuk ke perkemahan orang Aram. Apapun yang terjadi di sana. Kalau dia membiarkan kita hidup, ya kita hidup. Kalau kita mati, ya sudahlah mati. Gak apa-apa. Memang kita mau orang kusta kok. Ya, kapanpun juga mati, pasti mati bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Dan mereka bertindak. Mereka melakukan sesuatu. Meskipun mereka tidak pernah tahu dan tidak pernah mengerti apa yang harus dilakukan. Gitu. Karena dia tidak paham, dia tidak mengerti, ya sudah. Tapi dia terus melakukan sesuatu apa yang bisa dia lakukan.
Apa yang dia bisa kerjakan, dia kerjakan. Apa yang bisa dia lakukan, maka itulah yang dia lakukan. Dia pergi ke perkemahan orang Aram dan hanya itu yang mungkin. Dan ternyata dia menemukan tentara Aram semua sudah kosong. Lalu dikisahkan dia makan minum, lalu dia memberitahu kepada raja, lalu kemudian ada banyak orang ditolong. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau hidup ini tidak pernah kita pahami apapun yang terjadi. 10 menit dari sekarang aja kita nggak ngerti. Itu kan bahkan ketika kita ada pergumulan, ada persoalan, ada masalah begitu berat, kita dihadirkan di tengah-tengah masa pandemik. Lalu kemudian pandemik virus corona ini terus gitu menghantui kita. Sebagian sudah divaksin, puji Tuhan. Itu kan, tetapi meskipun sudah divaksin, resiko kena juga tetap ada katanya. Ya, lalu kemudian semua orang pun juga ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang bangkrut, ada yang tidak bisa bayar hutang, ya hutang produksi dan hutang pekerjaan dan banyak hal. Saudara, ada banyak orang yang kemudian apa sih yang terjadi? Bagaimana nih saat ini? Saudara, ada 2 hal yang bisa kita pelajari dalam bagian Alkitab kita ini. Yang pertama, ketika kita memang tidak paham, maka kita hanya bisa berharap kepada Tuhan. Ya, kita berharap aja. Kiranya Tuhan berkenan menolong, menuntun kita untuk menemukan jalan keluar dan jalan penyelesaian yang terbaik. Seperti apa? Ya kadang kita nggak ngerti. Tapi ya kita hanya bisa ya kita berserah kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan pasti memberi yang terbaik. Ya kita berharap bahwa Tuhan pun juga melakukan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Oh, kita juga nggak ngerti. Yang kedua, kita belajar untuk percaya dan percaya. Ya udah percaya aja pada rencana Tuhan. Serahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Sama ketika Elisa mengatakan, besok sewaktu ini, 1 suka tepung akan berharga 1 sikal. Saudara, besok akan ada sesuatu yang mengubah hidup kita. Besok akan ada sesuatu kehidupan yang lebih baik. Besok akan ada sesuatu yang membuat kita pun juga tercengang. Kita percaya aja sama Tuhan. Saya sih percaya saja sama Tuhan bahwa Tuhan tidak akan membuat kita menjadi susah dan lebih susah. Karena Tuhan sudah mati, sudah menderita, sudah mati di kayu salib untuk kita semua. Dan saya percaya Tuhan pasti memberi yang keselamatan, Tuhan pasti memberi yang terbaik untuk hidup saya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau lalu yang ketiga, maka bagian kita. Di satu pihak kita percaya kepada Tuhan dan berharap. Apa yang menjadi bagian kita? Kita harus tetap melakukan sesuatu. Tidak bisa kita sambil duduk manis, duduk-duduk aja, kita berharap Tuhan bisa membuat perubahan. Kita percaya besok Tuhan akan mengubahkan kita, tapi kitanya tidur-tidur, kitanya duduk-duduk, kitanya diam-diam saja. Tidak bisa. Bagian kita adalah kita melakukan sesuatu, kita mengerjakan sesuatu. Karena itu kan ada pepatah mengatakan ora et labora, ya doa dan bekerja. Ya berdoa, ya doa itu bagian kita berdoa. Kita berharap kepada Tuhan sambil kita menyerahkan dan mempertaruhkan hidup kita, percayakan kepada Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja dengan caranya. Nah, itu kan. Lalu kemudian bagaimana kita hidup? Bagian kita mengerjakan, yaitu labora, bekerja. Kita bekerja terus, kita berusaha terus, sama seperti si 4 orang kusta ini. Nah, itu kan kalau kesana mati, diam juga kita mati, ngapain?
Artinya kalau kita semua, kita ini kan bukan diajar untuk berani mati. Ya, tetapi kita justru diajar untuk berani hidup. Ya kan orang mati mah gak ada persoalan, gak ada pergumulan. Begitu mati ya selesai. Tapi orang hidup yang punya persoalan, orang hidup yang punya pergumulan, orang hidup yang punya masalah. Itu kita yang harus berani mati, berani hidup, saudara. Memperjuangkan berani hidup untuk berjuang untuk hidup. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mati di kayu salib itu untuk memperjuangkan kehidupan yang sukacita. Yesus mati di kayu salib itu lalu kemudian untuk supaya orang percaya hidup kekal, hidup dalam keselamatan. Dan bahkan Yesus itu juga bangkit dari kematian, hidup, memberi hidup, memberikan kekuatan hidup, memberikan harapan hidup. Karena itu saudara, hidup itu menjadi sesuatu yang paling penting dan yang paling utama. Untuk hidup itu, maka sama seperti 4 orang kusta ini harus melakukan sesuatu. Harus mengerjakan sesuatu. Ya, bagaimana hasilnya? Urusan belakang nanti. Ya, tetapi bagian kita adalah lakukan sesuatu. Jadi saudara, melalui bagian Alkitab ini kita bisa melihat bahwa Tuhan melakukan segala sesuatu dan memberi segala sesuatu lebih daripada yang bisa kita pikirkan. Tuhan bisa memberikan segala sesuatu yang indah kepada kita lebih daripada yang kita harapkan. Ketika kita hidup menaruh harapan dan percaya kepada Tuhan. Ya, percaya dengan kata-kata Nabi Elisa, percaya bahwa Tuhan akan membuat hidup kita menjadi lebih baik. Dan bagian kita melakukan sesuatu, kita terus bekerja, kita terus berkarya, dan kita terus berjuang. Kita percaya Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Silakan, Bu. Lanjutnya Kasih apa? Pak Pendeta untuk firman Tuhannya pada malam hari ini. Selanjutnya adalah kita akan memberikan ungkapan syukur kita dalam bentuk persembahan. Sebagai nas pembimbingnya itu dari Filipi 4 ayat 6 yang berbunyi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Persembahan dikumpulkan atau diserahkan melalui amplop, dapat juga ditransfer atas nama Bank BCA dengan nomor rekening 63302700860 atas nama Margareta de Sumual. Persembahan kita akan menyanyi dari PKJ 147. PKJ. Baik, kita bersama kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami percaya tidak jarang Engkau menempatkan kami dalam situasi yang kritis. Situasi yang terjepit, dan situasi hidup yang kemudian serba salah. Dan tidak jarang kami pun juga menemukan jalan buntu, seolah-olah kami tidak tahu jalan keluar. Karena itulah Tuhan Allah Bapa di tengah-tengah segala perkara yang
dan pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, ajari kami untuk menaruh harap di dalam Tuhan. Ajari kami untuk kami boleh terus percaya bahwa Tuhan selalu memberi yang terbaik bagi kami. Tuhan mau menganugerahkan segala yang indah kepada kami, bahkan lebih daripada yang kami harapkan. Dan biarlah Tuhan Allah Bapa berikan kami kesehatan selalu, berikan kami kekuatan, dan berikan kami akal yang cerdas untuk kami terus berkarya dan bekerja dan melakukan apa yang menjadi tugas-tugas dan tanggung jawab kami. Dan biarlah Tuhan Allah Bapa ketika kami pun juga terus tekun, dan terus kami pun juga tabah, dan terus kami pun juga diberikan hati yang tulus untuk melakukan banyak perkara. Kami percaya Tuhan akan memberi segala yang baik, segala yang indah dalam hidup kami, dan bahkan segala sesuatu itu pun juga lebih daripada yang bisa kami pikirkan. Karena itu Bapa dalam surga, di saat ini sertai saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Kami berdoa bagi Ibu Aminah Baiin, Tuhan pulihkan. Kami berdoa bagi Bapak Suwido yang sedang check up ataupun juga perawatan dalam rumah sakit. Tuhan juga yang menyertai keluarga lepas keluarga agar terus diberikan kekuatan dan kesehatan. Tuhan juga memberkati orang tua kami, Ibu Leman, juga Om Mares, berikan kesehatan selalu kepada mereka. Dan biarlah mereka boleh menikmati segala anugerah dan berkat Tuhan yang begitu nyata. Dan Tuhan jugalah yang menyertai Bapak Untung Suwondo. Dan biarlah Tuhan Allah Bapa berkati dia, agar orang tua kami ini pun juga boleh dengan sungguh-sungguh merasakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, dan pimpinan Tuhan dalam segala hal. Tuhan memberkati Bapak Kastoyo. Tuhan jugalah yang memberkati setiap keluarga kami dengan pasangannya masing-masing. Kiranya Tuhan yang menolong. Dan Tuhan juga yang memberkati keluarga lepas keluarga. Dan pertolongan Tuhan itulah yang sungguh-sungguh kami harapkan. Kami percaya bagaimana cinta Tuhan memenuhi keluarga kami. Dan biarlah Tuhan Allah Bapa di tengah-tengah setiap tantangan dan pergumulan apapun yang kami hadapi, kami terus berharap di dalam Tuhan. Kami belajar terus bertumbuh dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Kami harus terus berkarya sesuai dengan tugas kami masing-masing. Kami mau menyerahkan segala hidup kami dan masa depan kami. Dan bahkan dengan persembahan menjadi tanda syukur dan sukacita kami. Kiranya Tuhan berkenan dengan persembahan kami. Dan itu Bapa, inilah seluruh doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati, yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Saat kita menerima berkat Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kiranya Tuhan, kiranya kasih karunia Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Baptian selesai. Sehat selalu ya. Pak Kastoyo, Pak Untung, Om Mares, Bu Leman, semua. Telat. Opung, ada Bu Mardiana. Jangan. Selalu hadir.
Hadir, itulah. Sekarang mah tidak keluar rumah, tidak kemana-mana, tidak takut di jalan, tidak takut debu. Ya, wajahnya tampilkan kameranya. Kita foto. Ya, siap. 1, 2, 3. Oke. Ibadah selesai. Ya, Oke, ngobrol-ngobrol dulu, silakan minum. lancar, Sum. Tadi agak itu juga sih. Kalau udah lama gak ketemu. Iya, Pak kawan. ya, Sehat apa? ya. Enggak Eh, Pak Untung kaget. Wah, begitu ke gereja, gerejanya baru. Oh iya. Ke gereja. Ya. Tapi harus naik gunung, Pak. Naik tangga. Wares sehat itu ya? Sehat, Lares. Oh, boleh man, sehat. Sehat, Pak. Ya, didoain ya, Bu. Dengeran ya, gini. Ah, Saya juga didoain Pak Pendeta. ya. Iya. Wah, Opa. Opa tambah ganteng aja, Opa. Wis, keren dong. Doanya Oh ya, yakin dan teguh, Bu. Didoain terus. Yang Ini penting Ibu sehat. Ibu Bono nih yang kepengen ngikut, cuman nggak ada yang nuntun. Oh kan ada punya handphone dia. Ya, tapi belum ini, Pak. Saya mau ke sana agak ribet juga malam. Oh iya. Mesti diajarin sama anaknya, sama ponakannya tuh. Anaknya kan nggak ada di rumah, Pak. Enggak, yang sebelahnya itu yang ponakan atau yang tinggal di sebelah. Baik So, Bapak, Ibu, ya semuanya selamat malam. Sampai ketemu lagi. Tuhan berkati. Leha. Bye.